Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Ya, maaf ini mengganggu sebentar. Dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, saya minta waktunya sebentar kepada Pak Arif selaku kepala sekolah di SMK Kesehatan Paksi Husada. Nah, di sini saya akan menanyakan berbagai macam pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan dalam suatu kasus dilema etika. Bagaimana langkah-langkah dan trik Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan menghadapi persoalan yang di situ memuat nilai-nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan tersebut sama-sama benar, dan bagaimana prosedur-prosedur yang dilaksanakan Bapak sebagai kepala sekolah. Oke, seperti contoh tadi saya sampaikan tentang anak yang kelas 3 itu ya. Yeah. Kasus masalah kelas 3 harusnya dia keluar, tapi ending keputusannya dia masih ada di sekolah. Ya, kayak gitu. Nah, terus apa saya harus cerita prosedur lagi atau bagaimana? Oh iya. Ya kan ini belum menjawab, belum waktunya menjawab. Kayak mikir lagi, aduh kayak mau ngomong ini prosedur ya. Kamu dikat. Iya. Ya, seperti tadi yang Bapak utarakan bahwa dalam pengambilan sebuah keputusan itu kan kita tidak hanya berpaku pada yang namanya peraturan. Seperti yang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, ada sebuah kasus dilema etika di mana anak tersebut sebenarnya melanggar sebuah peraturan yang mengharuskan anak tersebut dikeluarkan di sekolah. Tetapi karena adanya berbagai macam pertimbangan untuk masa depan anak tersebut, akhirnya sekolah tetap mempertahankannya demi masa depan anak tersebut, murid tersebut. Intinya bahwa setelah diuraikan tadi, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa keputusan yang Bapak ambil tidak saklek terhadap sebuah peraturan, tapi peraturan itu bisa berubah menjadi sebuah kebijakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada sebuah jadwal atau tata kala tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal tertentu dan prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan tersebut? Oke, baik, Bu Asih saya jawab. Kalau pertanyaan adakah jadwal, jawabannya tidak ada, nggak ada. Suatu kasus masalah yang tadi saya ceritakan ataupun masalah lain itu adalah berupa temuan di sekolah ya. Temuan sekolah itu boleh masukan dari pihak ketiga di luar sekolah, dan beberapa misalkan saya cocokkan dengan temuan yang ditemukan sama guru yang paham anak-anak. Contoh kesiswaan di sekolah kayak gitu. Nah, dari kasus yang misalkan tadi anak harusnya dikeluarkan, nggak ada jadwal ya. Tidak ada jadwal. Oke. Tapi dia masih di sekolah. Itu yang saya lakukan pertama adalah saya membuat sebuah tim khusus di sekolah. Jadi beberapa pihak harus dilibatkan, terutama guru BK di sekolah, terus wali kelas. Ya, artinya apapun yang harusnya ini sudah diputuskan cut keluar, saya ingin lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Nanti proses yang perlu diambil yang pertama adalah kita gali informasi yang valid, sebuah pengakuan daripada siswa. Ya, karena bentuknya temuan kan harus dicocokkan ke siswa. Karena siswa itu adalah aset untuk masa depan. Dia juga punya potensi melakukan kesalahan, mungkin karena nggak tahu, mungkin karena ikut teman kayak gitu kan. Ya, jadi disitulah kita perlu menggali dari informasi siswa. Artinya dia jangan sampai dirugikan, masa depannya putus, itu dirugikan. Yang kedua, orang tua nggak boleh dirugikan juga ya. Misalkan gara-gara kasus seperti ini nanti kita disalahkan, loh kok sekolah nggak ngasih tahu saya sebagai orang tua, harusnya manggil saya, kasih tahu, terus nanti anak saya perbaiki kayak gitu misalkan. Maka perlu dipanggil orang tua. Pertama siswa, yang kedua orang tua kayak gitu. Setelah orang tua disitulah nanti muncul sebuah kebijakan.
ya, kebijakan. Artinya kalaupun informasi yang berupa temuan masalah itu benar adanya, maka setidaknya dari kebenaran-kebenaran itulah, walaupun itu sebuah kesalahan, kita tidak merugikan dari pihak-pihak siswa, pihak orang tua, terus sekolah juga nggak dirugikan. Ya, itu jawaban saya, Bu. Ya, ya. Tapi kalau tanya jadwal penyelesaian nggak ada, target waktu lah ada, kayak gitu. Terima kasih sekali. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, karena satu kasus itu adalah sebuah temuan, dan sedangkan penyelesaiannya adalah pada saat itu terjadi. Target waktu setelah kita gali informasi. Dan saya dapat mengambil sebuah kesimpulan juga bahwa apabila suatu kasus terjadi, langkah yang pertama adalah dengan memanggil siswa, memanggil orang tuanya, baru kita bisa menentukan kebijakan setelah dibentuk adanya tim khusus tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya ini udah terjawab ya Pak Arief di yang pertanyaan tadi ya. Karena di pertanyaan selanjutnya itu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pihak yang kompeten di sekolah kalau menurut saya, satu adalah seorang bimbingan konseling atau guru BK. Ya, dia yang harus tahu. Yang kedua adalah seorang wali kelas juga harus tahu, kayak gitu ya. Selain kesiswaan ya, kayak gitu dia harus tahu. Jadi pihak yang terkait ya itu harus tahu. Pihak luar, pihak orang tua harus tahu. Tadi udah saya sebutkan juga, kayak gitu. Jadi itu semuanya harus tahu, biar nanti efek daripada mereka tahu itu, walaupun anak ini sebenarnya salah, tapi ada efek kontrol ya. Wali kelas bisa ngontrol, terus BK ngontrol, orang tua terpenting itu bisa ngontrol. Anak pernah melakukan kesalahan dan dia nggak boleh mengulangi kesalahan, ada kontrol di situ, kayak gitu. Jadi saya selaku kepala nanti akan mudah, nggak perlu tiap hari harus ngomong terus ini aturannya, ini saklek sampaikan aturan kayak gitu, nggak. Tapi sama-sama tahu inilah yang menjadi kontrol, kemudahan dan bisa untuk menjaga satu sama lain, malah mungkin menjadi saling menguatkan gitu, saling motivasi. Itu loh kata bu guru BK-nya itu benar gitu, kamu ikut misalkan, dan orang tua bisa punya kontrol juga untuk bisa selalu mengingatkan siswa agar, atau anaknya itu agar nggak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi pihak-pihaknya itu ada guru, ada orang tua gitu. Oh ya, berarti ini yang terlibat itu dilibatkan dari si anak sendiri, dari orang tua, dan dari lingkungan sekolah, dari guru, ada guru terkait, yang lebih itu adalah guru BK dan wali kelas. Di sini berarti kan selaku penanggung jawab utama adalah kepala sekolah, kepala sekolah. Yang intinya bahwa apabila suatu kasus itu terjadi, itu dijadikan sebuah pembelajaran bagi anak tersebut, karena wajar bahwa setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Kita sebagai guru, bagaimana agar kesalahan itu bisa menjadi pembelajaran dan tidak akan terulang. Dan itulah perlunya tadi yang namanya ada urgensi waktu, kontrol ya, pengontrol dari sekolah. Jadi kita ada kebijakan. Nanti setelah anak melakukan kesalahan dan dia mengakui, nanti kalau bisa ini menjadi sebuah trigger itu semangat bahwa dengan kesalahan itu saya harus jadi lebih baik itu, atau saya ini kadang kita melakukan kesalahan, orang di sekitar kita sebenarnya nggak dirugikan ya, teman-teman nggak dirugikan dengan anak ini melakukan kesalahan ini gitu, tapi teman-teman yang lain menjustis bahwa anak ini jelek. Nah itu yang harus dibalik, jadi dia nggak boleh menjadi malah drop mental, kepercayaan dirinya nggak ada, tapi justru harus dimotivasi, kamu sudah sepertinya harusnya malah lebih baik dari mereka belum pernah melakukan kesalahan seperti kamu, kayak gitu. Itulah yang trigger. Jadi trigger itu percepatan ya, timbulnya dari motivasi karena anak itu pernah melakukan kesalahan dan dia harus punya motivasi yang lebih daripada teman lain.
Itu posisi kontrol guru orang tua harus bisa menjadikan anak seperti itu. Ya, istilah yang baru ini saya baru tahu namanya trigger ya. Trigger ya. Berarti ibaratnya itu kayak dipacu ya. Pacu. Setelah jatuh dipacu lagi, dia harus mempunyai motivasi yang lebih betul. tinggi. Menarik sekali ini. Mungkin pembelajaran bagi saya juga. Saya belum pernah mengalami yang namanya istilah, baru dengar juga. Apa yang Cooper ya. Trigger itu. Nah, ini yang terakhir Pak. Dari semua yang Bapak saya sampaikan, yang disampaikan dari awal tentang dilema ITK, etika, pengambilan keputusan, langkah-langkah, prosedur, serta kiat-kiat atau tantangan-tantangan, pastilah Bapak mempunyai sebuah pembelajaran ya. Pembelajaran yang didapat atau pengalaman yang didapat pada saat pengambilan keputusan yang terjadi pada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak yang tadi saya ceritakan. Tadi diceritakan Bapak itu. Oke, pelajaran yang bisa diambil ya. Ya, satu, saya belajar ketika kita menjadi seorang pemimpin ya. Contoh karena ini kasusnya adalah kasus di sekolah, maka pemimpin di sekolah itu sebenarnya kepala sekolah bisa memutuskan dengan dalih ini sebuah aturan. Maka harus saya putuskan, saya keluarkan kamu nggak sesuai dengan aturan dan kamu salah. Itu bisa. Tapi karena kita melihat dari sisi situasi kondisi kayak gitu, tadi ada tim sus menemukan A, B, C yang sudah di peta tadi itu, timbullah sebuah kebijakan. Artinya Mbak Ibu tahu nggak bahasa ekologis itu? Ekologis itu tidak boleh satu pihak dirugikan. Itu sebenarnya kebijakan itu pertimbangannya itu kalau saya jadi si orang tua juga nggak boleh dirugikan, guru atau sekolah nggak bisa atau jangan dirugikan ya, termasuk siswa itu ya nggak boleh dirugikan. Kita harus berpihak kepada siswa karena siswa adalah aset dan dia punya masa depan. Jangan diputus oleh gurunya sendiri kayak gitu atau oleh sekolahnya sendiri kayak gitu, jangan. Kalaupun dia melakukan kesalahan, cobalah gali, nantilah di situ apakah dia melakukan itu betul-betul dengan kesadaran, artinya nggak ikut temen terus karena mungkin ketidaktahuan kayak gitu. Nah, kalau sudah tahu tetap melakukan itu beda lagi ya. Nanti setelah digali temuannya apa. Nah, inilah pelajaran yang bisa diambil ketika kita memutuskan harusnya kita masuk ke dalam masalah yang yang dihadapi oleh siswa. Jadi kita betul-betul mengerti dan kita tahu anak itu melakukan itu motifnya apa, ketidaktahuan atau apa itu benar-benar tahu kayak gitu. Nah, disitulah timbul sebuah perasaan ataupun rasa saling mengerti, ekologis tadi. Jadi jangan sampai dirugikan ya, jangan sampai dirugikan. Ya kayak gitu. Itu poin sih, poin untuk saya mungkin ke depan untuk kasus yang sama akan diselesaikan dengan cara yang sama. Tapi belum tentu juga kayak gitu. Situasi waktu, situasi mungkin kondisi orang tua gitu ataupun itu. Jadi temuan-temuan seperti inilah yang perlu diputuskan dengan cara yang sangat bijak ini harus dengan betul-betul bijak dan ekologis. Pesan saya gitu. Kalau kita jadi pemimpin dalam memutuskan sesuatu maka bijaklah dan jangan sampai merugikan salah satu pihak. Intinya bahwa seorang pemimpin atau leader itu harus memberikan sebuah kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak, baik itu terutama untuk murid tidak dirugikan, dan juga sekolah dan juga orang tua. Terima kasih sekali Pak Arief atas waktunya. Banyak sekali pelajaran dan pembelajaran yang saya peroleh dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Semoga apa yang Bapak uraikan tadi bermanfaat bagi saya, juga menginspirasi bagi calon guru penggerak lainnya dalam proses pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu maju ya sekolahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.